sambil bertasbih dan akan bertasbih, present continuous and fi'il mudhari. Ma'al musabbihina beserta orang-orang bertasbih. Di dunia ini bukan cuma orang tok. Di dunia ini seluruh pohon-pohon bertasbih, batu-batu bertasbih, langit, bintang-bintang juga bertasbih. Ini semua partikel-partikel itu juga bertasbih, gerak bertasbih kayak orang tawaf. Nggak pernah berhenti tawaf itu, selalu ada yang tawaf. Ketika seluruh jamaah haji pergi ke wukuf, tidak ditinggalin sendirian, tetap ada yang apa? Tawaf. Para mukminin ada yang tawaf. Gerak terus ngapain? Tasbih. Benda-benda semuanya itu nggak ada yang diem. Betul aja diem apa? Enggak, dia ya gerak. Gerak. Ngapain tadi bertasbih? Nah, ketika kita bicara apa, bilang la ilaha illallah, terbang. Jadi burung. Yang kemudian dia bertasbih di bawah aras. Burungnya gimana nih? Saya bacakan Tangkihul Qaul. Ya, ini Tangkihul Qaul, ini syarah atau keterangannya kita apa ini? Lubahul Hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari mulutnya seekor burung berwarna hijau. Burung berwarna hijau. La ilaha illallah. Keluar burung berwarna hijau. Yang mempunyai dua sayap putih. Sayapnya warna putih. Dan dihiasi mutiara. Mutiara berarti permata berwarna putih. Dan yakut berarti mutiara berwarna merah. Di matanya putih merah. Hiasan bulu-bulunya yakut dan mutiara. Burungnya berwarna apa? Hijau. Kemudian ia naik ke langit sampai aras dan terdengar suaranya di bawah aras seperti dengung lebah. Kayak suara dengung apa? Pernah kan dengar suara lebah? Subhanallah. Kemudian dikatakan kepadanya, burung, tenanglah engkau. Burungnya menjawab, tidak, aku tidak akan tenang sehingga engkau ampuni dosa pemilikku. Siapa yang punya burung tadi? Yang punya lidah. Siapa yang punya lidah? Yang mengucap. Maka Allah mengampuni dosa orang yang mengucapkannya. Kemudian Allah mengampuni dosa pemilik burung ini tadi, yaitu yang punya lidah. Kemudian sesudah itu dijadikan bagi burung itu 70 lisan. Dari burung ini tadi punya 70 lisan yang memohonkan ampun bagi pemiliknya hingga hari kiamat. Dia memintakan ampun bagi pemilik burung ini sampai hari kiamat. Pada hari kiamat, burung itu menjadi penuntun dan penunjuknya sampai ke surga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu gini, aku gak dari anak. Perbanyak burung apa tadi? Dia doain kita. Sekali burung ini bertasbih, dijadikan Allah apalagi tadi? 70. Coba ngundang wong 70 muni tahlil, enggak dikai rawon ngono gelem. Enggak mau boleh tahlil itu la ilaha illallah. Rawon untuk kono la ilaha illallah. Ini kok gore ini rek ketemu lesu la ilaha illallah. Enggak mukhlisan, tapi eling apa tadi? Rawon. Ini ghairi juga kita kalau burung begini berarti dia ikhlas apa enggak burungnya? Burung itu ikhlas, enggak ada burung itu mikir insyaallah. Jadi kalau gini tuh ya Allah jenenge ilang ini cek. Masya Allah, ini modal besar. Enggak punya anak kita enggak baik, enggak pernah doain kita putus atau doanya baik. Oh, iso doano. Iso, lu anak gimana ya? Saya enggak punya anak biologis, nanti siapa yang doain saya? Anak biologis belum tentu doain kita. Putu biologis belum tentu doain kita. Tapi burung tahlil setia mendoakan kita dan dia tidak berhenti berdengung. Tadi kan disuruh, enggak, saya enggak berhenti bertasbih sebelum engkau ya Allah mengampuni pemilik saya, yaitu yang mengucapkan la ilaha
Gitu. Setiap kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi burung terbalik. Sebenarnya itu mumpung masih bisa. Nanti ketika kita dikubur, burung ini nanti meringankan karena dia memintakan apa? Ketika anak kita sudah lupa kita, kalau kita meninggal misalnya udah dapat 50 tahun, umur anak itu ini ya wis, gimana? Karek putu rapat kayak kenal baik. Soalnya dia gak tahu kita mengumpulkan. 100 tahun kita di kuburan, itu kita kenal kita, beliau tidak kenal. Tapi burung takdir tetap setia mohon ampun sampai nanti kiamat. Ya, Masya Allah, namanya para dibeli. Mengucapkan la ilaha. Terima kasih para sesepuh kita dulu yang sudah ngajari majelis-majelis apa? Sehingga di situ diucapkan apa? Menjadi tabungan. Namanya irun atau burung. Burung apa namanya? Burung tahlil. Burung yang selalu mengucapkan tahlil subhanallah. Jelas ya? Menurut saya hadis ini paling amazing. Ya Allah. Cuma itu tapi min ghairi apa tadi? Ujubin. Jadi tidak ada gini. Burung di atas. Tenang. Satu ini harus ditabungan manuk tahlil muakilah itu namanya ujub. Kalau orang nggak ujub merasa yang kemarin aku masih ujub. Ini kepingin nggak ada rasa ujub. Kan tadi syaratnya manfaat. Kira-kira begitu. Semoga ini menjadi manfaat pun pakai lisan untuk investasi dunia akhirat. Sudah manfaatnya. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, silakan Bu Wiwi. Ya, silakan Bu Wiwi. Oke. Apa? Ke bawah ya. Awalnya? Ya betul apa-apa daripada enggak ya Allah. Anak esopo kona anak cek nakali daripada gitu. Mending la ilaha illallah atau astagfirullah. Kalau bisa jangan kamu kenapa? Astagfirullahaladzim muadzin at-taubah. Gitu sebutannya bukan kok nakal sile diwali cek pinter sile gitu. Bukan itu doa. Itu doa. Jadi semua ucapan yang diucapkan dengan khusyuk itu menjadi doa. Ke langit ini kan burung tadi la ilaha illallah jadi burung ke langit karena khusyuk. Nih kalau anak untuk khusyuk apa setengah-setengah? Khusyuk. Cek nakal bukan kayak mikir jalan kan? Mikir dia kok namanya khusyuk. Makanya orang tua kita dulu apa itu? Cek temenak gitu. Ini anak yang nakal sebutannya apa? Cek temen becek itu apa? Baik. Cek pinter cek becek layai aku sama kok cek layangan. Becek temen. Nakal temen tapi ucapannya apa? Becek temen. Itu menjadi doa. Kalau kita bilang nakalnya kabul. Dulu nakalnya dia 3 gitu. Sekarang nakalnya jadi 6. 9 malam kan 3 kali kalau ibu yang mengucap. Jadi nakali bianteng 6 saiki ping 9. Enggak. Nakali ya Allah, nakali taala tambah bilang. Ping 3. Jadi dibalik. Kalau lagi gitu, lagi khusyuk gitu itu berarti kalimatnya dibalik. Tapi mengucapkan dari kebiasaan tadi bukan apa. Sebaiknya memang tidak la ilaha illallah, tapi ya Allah atau astagfirullah.
pinter lele, pinter pinter ya sih meneh ayo anu jadi akhirnya itu juga meredam kemarahan kita dan menjadi apa tadi doa apalagi doanya mbak kabul manjur karena mbah itu berarti pahalanya sudah lebih banyak daripada orang tuanya karena hidupnya sudah lebih lama. Ngatem dulu sama-sama Bu Bibi ada lagi. Oke, sekarang Bu Tati. Ya, monggo Bu Tati. Nama-nama zaman dulu ya. Wiwi, Tati, nggih. Respect, nggih, nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Oh iya. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Oke, terima kasih ya Bu Tati. Salat apa yang dikodok? Nifas itu tidak wajib sholat, haid berhalangan juga tidak wajib sholat. Ketika kita tidak terkena hukum wajib sholat, berarti tidak harus dikodok karena memang bukan wajib. Jadi yang mana yang dikodok? Yang kita terkena hukum wajib, yaitu tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tapi kita tidak sholat. Nah itu berarti harus dikodok. Kalau yang dulu-dulu, ya dihitung pelan-pelan, dikira-kira. Aku pas remaja benteng piro ya, yang haid tidak harus dikodok. Kan haid tidak wajib sholat. Dalam 1 bulan saya tidak pernah sholat zuhur atau sholat maghrib. Berarti saya punya utang 23. Karena haidnya 7, berarti tidak haidnya 23. Jadi saya punya utang sholat maghrib berapa tuh? 23. Sekali kerjain beres itu. Soalnya saya niat sholat maghrib kodok karena Allah. Di waktu apa saja nggak harus maghrib. Allah Akbar 3 rakaat, salam berdiri lagi. Berdua, nanti pas isya kodok lagi, 3 lagi. Pas subuh kodok lagi 3 lagi, sudah dapat berapa? 9 kurang 11. Begitu caranya ya. Jadi nifas tidak wajib dikodok, tidak wajib dikodok. Enak kan duwe tapi puasa wajib dikodok kalau salah puasa. Nggih? Boleh. Nggih. Agak nopo nemen lah yo. Nggih. Iya, itu tadi dikira-kira. Ngitungnya per bulan dulu. Misalkan SMA, kelas berapa saya dapet ya, gitu. Dapetnya saya kelas 2. Oh, tahun nih saya dapet terus, misalnya. Ini misalnya ya Bun, Ibu Tati sih nggak belum tahun, paling ya petang tahun. 3 tahun gitu Bun, ini contoh. 3 tahun saya dapet. Kelas 1 Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Saya nyaris nggak pernah sholat. Atau saya sholat sih tapi jarang-jarang. Kalau jarang berarti hitungannya 1 bulan itu saya cuma sholat jarang ya. Berarti di bawah kan 1 bulan itu 23 ya. Namanya jarang itu berarti dibagi 2 kan 12. Kurang dari dibagi 3, dibagi 2 lagi 6. Berarti kurang dari 6. 1 bulan saya cuma sholat zuhur 6 kali. Berarti saya punya utang berapa 1 bulan? 23 dikurangi 6. 13 dikurangi 6? 7. Berarti 1 bulan saya punya utang 17. Zuhur. Kali 12 karena 1 tahun kelas 1 SMA. Asar kotor atau sholat? Sholat tapi nggak jangkel. Maghrib sama, Isya sama. Dibikin gini, hitung-hitung gini.
Apakah ini berat? Lebih berat siksanya daripada ngitungnya. Mending ngitung daripada disiksa. Setelah ketemu, coba sih 17 kali 12 itu berapa? 34, 170 sama 30, 204. 200, satu berapa? 184 ya? 184. Gini Bun, berarti dalam 1 tahun Bu Tati punya utang dohor 184. Dikit apa banyak ini? Dikit. Titik Bu. Dikit itu 184 itu kan sehari itu kita bisa kodok itu 20-30 kali sehari itu. Kan setiap sholat kodok kita. Sebelum duhur kodok, setelah duhur kodok, sebelum asar kodok, setelah asar kodok, sebelum maghrib kodok, setelah maghrib kodok. Kodok ini dulu, kodok duhur dulu. Waktu tahajud kita juga sholat kodok duhur. Subuh sebelum subuh kodok duhur, setelah subuh kodok duhur. Nggak ada larangan sholat. Karena kodok ini hukumnya wajib. Sholat fardu itu tidak ada larangan waktu. Kalau sholat sunnah, nggak boleh. Habis subuh tidak boleh sholat sunnah. Kalau sholat wajib. Jadi gini caranya ngitungnya Bu Tati. Ini bisa dimengerti Bu Tati? Ya. Bu Tati harus punya angka dulu. Setelah itu kita mengkodok sejumlah ini. Gitu. Cara kodoknya tadi, setiap sholat fardu harus ditambahi sholat kodok. Jadi kita tidak lagi sholat qobliyah ba'diyah. Kita qobliyah tapi niatnya kodok. Kodok apa tadi? Duhur, karena sekarang menyelesaikan duhur. Sholat asar, kodok lagi. Qobliyah asar tapi diniati. Saya niat kodok duhur. Berarti berapa rakaat? 4. Seperti itu. Okay. Betul. Yang wajib, nggak usah qobliyah ba'diyah, nggak usah tahajud, nggak usah duha. Semua sholat sunnah di waktu-waktu sunnah itu kita pakai untuk tetap sholat, tetapi beda niatnya. Jadi tetap sholat tapi beda niat. Ingatan kita sakit dipahami? Berarti saya nggak bisa sholat tahajud. Loh ya sholat, tapi niat Bu Tati masih nyatet ya. Monggo Bu Tati, nggak apa-apa, biar jelas. Ibu, ya, ini yang paling junior. Melanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Balik, Alhamdulillah. Belum ngerti, SD, ya. Hitungannya adalah setelah dia head. Yang dimaksud darah head adalah darah yang keluar minimal umur 9 tahun. Itu sudah statusnya disebut head. Dan minimal keluarnya itu 24 jam sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam bukan disebut darah head. Kalau keluar sebelum umur 9 tahun bukan disebut darah head. Kelas 4 SD berarti umur 10. Rata-rata ya. Berarti itu disebut darah head. Tapi dia belum paham. Nah, itu berada di pundak orang tuanya. Mestinya kalau anak kelas 4 itu sudah ngerti bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Jadi setelah dewasa gini, apakah itu wajib dikodok yang dulu itu? Iya, karena dia sudah mukallaf. Sementara ada yang menganggap, apakah harus begitu? Apakah itu tidak memberatkan? Sangat tidak memberatkan kalau pembandingnya adalah dosa. Jadi 1 kali meninggalkan sholat itu kan siksanya 8.000 tahun. Itu lebih berat daripada sekedar kodok sekarang. Cuma olahraga dulu gitu. Nanti kalau sudah kodok itu udah beres, beda rasanya di badan itu. Kayak usmari haji gitu. Enggak kentang itu udah santai karena sudah
lepas dari kewajiban yang utama. Nanti setelah itu kemudian kita menyempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Jadi 4 kelas 4 tadi dihitung sebagai apa tadi? Head, gitu ya. Meskipun dia itu 4 dong, ya seharusnya memang sudah pengalaman bagi kita semua. Anak-anak SD itu kelas 7 sudah mulai diisi dengan caranya wudhu, caranya mandi, caranya cawi. Itu biasanya ikut pesantren kilat diajari yang detail kayak gitu. Ya, oke. Makasih ya. Makasih ya Mi. Iya. Ya. Semoga bermanfaat ya Bun. Berarti sama jelas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, matur nuwun atas segala kehendak baikmu, kehendakmu selalu baik ya Allah. Kau takdirkan kami hari ini taklim mengenal kalimat-kalimatmu, kalimat la ilaha illallah, kalimatmu yang begitu suci. Terima kasih ya Allah. Terimalah taklim kami, maafkan niat yang salah, maafkan cara kami yang salah. Semuanya ya Allah, i'tikaf dan taklim serta niat silaturahim kami hari ini tambahkan untuk keimanan, ketakwaan dan pengampunan bagi dosa-dosa. Dan betapa ya Allah, la ilaha illallah menjadi seekor burung yang bertasbih untuk pahalanya dikasihkan kepada pemilik dan 70 kali lipat lagi dari satu kalimat la ilaha illallah. Murahnya Engkau ya Allah, alangkah baiknya Engkau ya Allah. Kami sebagai umat Muhammad, Engkau beri fasilitas seperti itu. Bagaimana bisa kami galau kalau anak kami nakal? Bagaimana kami galau kalau kami lebih? Sementara Engkau memberi fasilitas begitu luas dengan terciptanya ribuan burung-burung yang memohon. Maka ya Allah, manfaatkan ilmu kami hari ini. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa tunduk, dari berdoa tapi tidak engkau, dan dari beramal tapi tiada engkau. Sekarang terimalah taklim kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Titip seluruh sahabat-sahabat muslimah taubat kami dan keluarga dan anak cucu ya Allah. Jadikan kami tetap cinta ilmu. Kalau kami cinta ilmu, jalan ke surga semakin mudah dan jalan ke neraka semakin susah. Maka cintakan kami akan ilmu. Jadikan kami pengamal ilmu. Wafatkan kami dalam status sebagai pencari dan pecinta ilmu. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Salatullah salamullah ala taha. Ya udah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi minta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kasih manfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa baca la ilaha illallah dan tasbih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum itu terima kasih Kak Seha dan seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimat atau udah terima kasih mic-nya enak, speakernya enak, pedangnya enak, ibu-ibunya juga enak, pinter-pinter, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3, 2, 1. Sama-sama juga ya. Terima kasih, mohon maaf deh. Alhamdulillah. Ini ada live-nya tak, Bun? Ada YouTube-nya ya? Oh, IG. Oh, IG. Oh iya. Dalam. Oh iya. Ini ada pertemuan Ada. Terima kasih, Bun. Sama-sama, Bun.